Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan malam kita kali ini 18 September 2023. Setelah lama kita tak berjumpa. Sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita buka renungan malam kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang sudah kami terima dalam usaha dan karya kami sepanjang hari ini. Semoga seluruh hidup dan karya kami hari ini boleh menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan malam kali ini saya ambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1-10. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kafarnaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sangat sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia, sambil berpaling kepada orang banyak dan mengikutinya. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hambanya yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan malam kali ini saya beri judul, "Iman sebesar itu belum pernah kujumpai sekalipun di Israel." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Injil yang kita dengar dan renungkan malam ini berkisah bahwa Yesus sesudah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, ia pun masuk ke Kafarnaum. Di Kafarnaum itu tinggal seorang perwira tentara Romawi yang lagi bertugas di Israel dan berdomisili di Kafarnaum. Karena pada masa itu Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi. Dalam dunia militer, seseorang dengan pangkat perwira itu berarti dia seorang yang cukup dihormati. Mungkin dia sudah banyak mendengar tentang Yesus dan karya-karya Yesus, tapi dia seorang asing, namun percaya pada pribadi yang bernama Yesus. Dia juga sangat menghormati dan menghargai hambanya atau pembantu rumah tangganya. Ketika hambanya itu sakit dan hampir mati, dan ia mendengar bahwa Yesus ada di Kafarnaum, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus dan meminta agar Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan memohon dengan sangat agar Yesus menolong perwira itu. Adapun alasan orang tua-tua Yahudi mendesak Yesus segera menolong perwira itu adalah karena satu, perwira itu memiliki kepedulian dan sangat mengasihi bangsa Yahudi. Dua, ia telah banyak membantu mereka terutama dalam hal pembangunan rumah ibadat.
Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, mendengar itu pergilah Yesus bersama mereka. Namun ada yang menarik dalam perjalanan ke rumah perwira itu. Pertama, ketika Yesus dan orang tua-tua mendekati rumah perwira, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya kepada Yesus dan berkata, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku dan tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan." Hal ini menunjukkan bahwa perwira itu meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam kemiliteran Romawi, tapi ia sangat rendah hati. Kedua, dengan iman yang mendalam akan Yesus, ia pun berkata, "Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Lebih jauh kepada Yesus dia menjelaskan siapa dia dan bagaimana dia hidup dan menghargai bawahannya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, dari pernyataan perwira ini terungkap di sana, ia bukan hanya memiliki kerendahan hati, tapi juga ia seorang beriman, sekalipun ia orang asing di Kapernaum. Ia percayakan sabda Yesus yang penuh kuasa dapat menyembuhkan pembantunya atau hambanya yang sangat dia hargai itu. Bapak Ibu, para pendengar firman, Yesus ketika mendengar apa yang diungkapkan oleh perwira itu, ia tertegun dan heran dan berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya serta berkata, "Di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Dan ketika orang-orang suruhan perwira itu pulang ke rumah, mereka mendapati hambanya yang sakit itu sudah sehat. Bapak Ibu, para pendengar firman, dari kisah ini mau dikatakan kepada kita ada 4 hal penting untuk kita hidupi dan miliki dalam hidup sebagai orang Kristiani. Pertama, kita harus banyak belajar dari perwira itu meskipun ia adalah orang penting dan terhormat dalam pemerintahan Romawi. Tapi ia tetap rendah hati dan punya rasa hormat terhadap pembantunya. Kedua, sebagai seorang penjajah tapi ia sangat mengasihi orang yang dijajah dan dalam kehidupan sosial ia peduli dan terlibat untuk pembangunan rumah ibadat bangsa yang dijajah. Ketiga, perwira itu orang asing namun ia percayakan ajaran dan firman Yesus, sehingga iman yang dimilikinya telah menyelamatkan hambanya yang sakit. Keempat, adalah dasar imannya yang diungkapkan dalam kata-kata "katakanlah sepatah kata, maka hambaku akan sembuh", dipakai dalam liturgi gereja Katolik saat hendak komuni. Sebagaimana kita senantiasa berkata, "Tuhan, aku tidak pantas, aku tidak layak." Marilah sebagai orang Kristen dalam hidup ini kita harus lebih beriman dari perwira dalam Injil yang kita renungkan malam ini, dan harus memiliki sikap kerendahan hati, punya rasa hormat dan menghargai orang lain, serta peduli dan terlibat dalam hidup bersama apapun status dan jabatan kita. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, kuasa-Mu sungguh mengagumkan kami. Dengan bersabda orang-orang sakit pun disembuhkan. Maka kami mohon sembuhkanlah semua orang sakit dimanapun berada, juga diri kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian dan semua orang yang kita jumpai sepanjang hari ini dan istirahat malam kita, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.